Malam yang saya hormati Bapak Dosen Trisna Taufik, DME, sebagai dosen pengajar mata kuliah Ilmu, Sains, dan Islam. Yang saya banggakan teman-temanku semua di kelas Asuransi Syariah A. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana dengan NIM 2214-321 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi epistemologi ilmu pengetahuan dalam Islam. Adapun anggota kelompok saya yaitu Siti Khairunisa dengan NIM 2214-319 sebagai pemateri pertama dan Hikmah Ramadona dengan NIM 2214-320 sebagai pemateri kedua. Baik teman-temanku sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Selanjutnya penyiapan materi, saya persilakan untuk Siti Khairunisa membacakan materi yang pertama. Untuk saudara Siti Khairunisa, silakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk membacakan apa yang dimaksud dengan epistemologi. Epistemologi biasanya didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang membahas ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan mendasar. Persoalan utama yang dihadapi dan setiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan aksiologi masing-masing. Yaitu perkembangan ilmu epistemologi. 1. Tahapan perkembangan pemikiran manusia, yaitu 1. Tahapan primitif atau mitos. Masyarakat primitif menjelaskan tentang asal-usul segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sebagai berasal dari kekuatan gaib yang misterius yang menguasainya, yang membuat manusia tidak berdaya dan lemah di hadapannya dan menerima dengan pasrah atas secara mitologi yang menjelaskan penguasaan alam oleh makhluk gaib itu. Yang kedua, tahap metafisis. Pada tahap metafisis ditandai oleh usaha manusia untuk mencoba menafsirkan dunia ini terlepas dari belenggu mitos. Mereka menatap kehidupan ini tidak lagi dan balik harum dupa dan asap kemenyan. Ketiga, tahap ilmiah atau positivisme. Pada masyarakat ilmiah atau positivisme ini bukan saja menolak hal-hal yang bersifat mitologis kekuatan gaib lainnya, melainkan sudah sepenuhnya mengandalkan hasil usaha panca indera dan akal manusia berupa ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam bidang teknologi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Maulana, Epistemologi pada Ilmu Agama Islam. Terus kata Pak Trisnanya apa pas dulu itu? Pak Trisna cuma ngerit doang. Ya, seluas-luasnya, yaitu membaca data, fakta, tulisan, simbol, gejala, fenomena, kemudian diidentifikasi, dipahami, dikategorisasi, diklarifikasi, dibandingkan, disimpulkan, dan diverifikasi serta menghasilkan temuan teoritis yang menjadi untuk memahami Tuhan yang terdapat di alam zat raya, untuk dipahami rahasianya, hikmah, hakikat, manfaat, dan gunanya bagi kehidupan manusia. Bahwa di antara mukjizat yang diberikan Tuhan kepada nabinya, hanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW lah yang membuktikan kenabiannya Nabi Muhammad SAW dapat praktikkan oleh para pengikutnya guna mencapai sana adalah hikmah.
Baik, saya akan menjelaskan materi tentang epistemologi umum, epistemologi mulai pada ilmu secara garis besar pun juga ilmu alam atau natural science seperti fisika, kimia, biologi, dan penerapannya seperti astronomi, kedokteran, dan farmakologi. Kedua, ilmu sosial atau social science seperti sosiologi, antropologi, dan sejarah, serta penerapannya seperti ekonomi, pendidikan, manajemen, dan politik. Ketiga, filsafat yang mencakup kosmologi, psikologi, metafisika, dan etika. Dari segi metodologinya, ilmu alam natural science atau ilmu social science bersifat empiris dan yakni dengan melakukan perenungan, berpikir spekulatif dan positivistik, dialektif, reflektif, analisis sistematik, komprehensif, sistensis, radikal, dan universal. Kayak apa sih namanya? Menyeimbang. Materi yang selanjutnya yaitu epistemologi pada ilmu laduni. Ilmu laduni sebagaimana disebutkan adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ilmu ini disebut pula ilmu hudluri, serta berbagai nama lainnya seperti al-makrifah, al-faidil, al-ishraqiyah, al-mauhubah. Sebagian besar ulama umat Islam menerima dan menggunakan ilmu ini. Adapun sebagian besar ilmuwan barat menolak atau tidak menggunakannya. Di antara alasannya, penolakan ilmuwan barat terhadap ilmu laduni ini karena ilmu ini tidak disertai usaha. Biarin aja dia ini yang dapat nilai. Hanya menunggu dan tidak empiris dan sulit diverifikatif. Adapun bagi ulama yang menerimanya, bahwa ilmu ini juga memiliki metode atau epistemologinya sendiri yang disebut sebagai nama tazkiyah al-nafs, yakni pembersihan diri melalui serangkaian kegiatan spiritual seperti al-taubah, al-juhud, al-ikhlas, al-qanaah, al-taqarrub, al-mahabbah. Upaya ini disebut pula dengan nama al-istidadiyah, yakni menyiapkan diri atau membuat diri dalam keadaan siap untuk menerima limpahan ilmu dari Tuhan. Sekian, terima kasih. Recording stopped. Nih kesimpulan ya. Recording in progress. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 7 ini, yaitu dengan ilmu tersebut dibentuk Islam mengenal 5 metode peneliti epistemologi. Seorang mahasiswa atau peserta didik bukan hanya untuk mengetahui produk suatu ilmu, untuk aktif dan observasi, yaitu berpikir dialektis. Soal dari hikmahnya juga kata gua bikin PPT gitu. Gue udah selesai makanya dari kapan tahun. Recording in progress. Ilmu ma'rifat dan semacamnya. Ketiga, metode riset bayani, explanation, ijtihadi, ekseris, dan irfani pada umumnya digunakan untuk meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menghasilkan rumpun ilmu agama. Baiklah, demikian presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 7.
Saya sebagai moderator, saya meminta maaf jika ada kekurangannya dan kesalahan dalam presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ya Allah.